Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa kembali di program yang sudah Anda tunggu-tunggu, Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Dan hari ini kami juga hadirkan sosok yang inspiratif dari Bojonegoro yang memberikan warna tersendiri di Dari Nol sebagai inspirasi untuk kita semuanya. Ya, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas Iwan. Gimana kabar Mas? Alhamdulillah di pandemi ini masih sehat semua. Masih sehat sekeluarga ya. Dan masih produktif. Harus produktif. Iya. Iya. Oke, luar biasa. Ya, sebelum kita ngobrol lebih banyak, saya juga ingatkan bahwasanya WPAP ini sebuah seni yang baru yang ada di Indonesia bahkan, dan ini menarik bagi kita semuanya karena memang ada aliran baru yang ternyata ini pun bisa hidup dan menghidupi bagi siapapun pecintanya. Termasuk Mas Nono ini yang ternyata tidak hanya di lokal Bojonegoro tapi di tingkat nasional bahkan internasional, saya bilang seperti itu. Mas Nono, sebelum kita ngobrol lebih panjang lagi, boleh tahu nggak ini sebenarnya WPAP ini apa? WPAP ini ilustrasi yang diciptakan atau penemunya adalah orang Indonesia sendiri, jadi anak bangsa, putra bangsa, yaitu beliau bernama Pak Weda, nama lengkapnya Weda Abdul Rashid. Dari sejarahnya WPAP ditemukan Pak Weda karena ada keterbatasan pandangan dari Pak Weda ketika membuat ilustrasi wajah. Nah, karena sudah tidak bisa membuat detail, akhirnya Pak Weda membuat garisnya menjadi lurus. Jadi semua gambar mulai dari mata, hidung, dahi dan sebagainya di organ tubuh semuanya digaris menjadi lurus. Dan diberi warna-warni agar mempunyai kesan lebih daripada karya yang lainnya. Iya. Jadi berawal dari masalah sebenarnya. Gimana? Berawal dari masalah ya? Iya, berawal dari pandangan mata yang sudah berkurang karena usia mungkin ya. Jadi ini kelihatan ya, kawan yang ada di rumah ini nggak ada tekuan-tekuan memang ya. Semuanya lurus. Dan uniknya lagi warna ini kan sangat bertolak. Iya, gitu. Warnanya harus bertabrakan. Iya. Oke. Dan sejak kapan sih menggeluti Weda? Saya awal belajar di tahun 2015, tepatnya tanggal 16 Januari. Saya ingat-ingat Mas sebagai kenang-kenangan saya mulai dari nol di situ. Dari nol. Oh. Iya. Dari nol ya. Tanggal 16 Februari saya belajar berproses selama 1 bulan dan nggak sengaja di bulan Februari banyak yang ngontak saya dari luar negeri. Dari luar negeri? Iya. Ini akan cukup banyak nanti kita obrolin tentang bagaimana cara pemasaran dan lain sebagainya. Berarti saat ini memang kerjanya ya hanya desain ini? Saya sekarang fokus di sini. Sebelumnya saya berkecimpung di dunia PAUD. Saya guru TK, guru taman kanak-kanak selama 10 tahun setengah atau 1 dekade. Kemudian saya memberanikan untuk keluar dari zona nyaman biar saya mempunyai sesuatu yang istimewa. Saya bergelut di dunia desain atau ilustrasi ini, fokusnya di seni wajah ilustrasi. Jadi fokus di sini sejak kapan? Sejak 30 November 2020. 2020. Iya, 3 bulan yang lalu. Pas pandemi. Gak ada yang diajar. Iya, kesempatan. Kita fokus ini. Iya, kesempatan fokus ini. Iya. Terus apa sih kesulitan dari desain ini? Untuk awal belajar kesulitannya adalah tidak ada guru, Mas. Tidak ada guru. Tidak ada guru. Jadi benar-benar otodidak. Otodidak. Saya dari nol belajar melalui YouTube. Waktu itu masih belum banyak tutorial. Beda sama sekarang. Sekarang di YouTube sudah bertebaran tutorial dari teman-teman WPAper di seluruh Indonesia. Waktu itu baru sedikit. Saya kesulitannya adalah teknis. Teknis bagaimana caranya menarik garis, bagaimana memberi warna, dan bagaimana meracik warna. Kesulitan saya waktu belajar di situ. Terus akhirnya menemukan ya teknik yang cepat. Kemudian saya nggak sengaja ada grup Mas, namanya grup belajar WPAPU itu nasional. Anggotanya juga banyak. Waktu saya join baru 10.000. Saya dapat referensi dari teman-teman di komen karya saya. Sarannya adalah sering-sering lihat karya yang sudah bagus. Nah, dari situ saya perhatikan arah garisnya kemana, dari mata ke alis, dari alis ke dahi, kemudian dari hidung ke pipi, arah garisnya bagaimana. Saya tekuni di situ. Kemudian ada karya yang bagus, teman saya atau guru saya orang Bekasi, Jawa Barat. Ya, kemudian saya minta ke beliau untuk mementori saya secara online, jarak jauh.
Hingga akhirnya di grup ini muncul ini ya, apa, kesempatan-kesempatan. Iya, di grup itu teman-teman admin waktu itu selalu membuka lebar teman-teman yang belajar, jangan ragu walaupun karyanya sejelek apapun harus diupload. Jangan sampai nggak diupload, harus diupload. Dengan uploadan itu kita bisa menerima saran, kritik dari teman-teman yang sudah berpengalaman. Misalnya ada garis yang ini kurang tegas, harusnya garisnya lebih lurus, hilangi tekuan lagi. Kadang kita membuat tekuan di... Nggak sadar? Iya, nggak sadar. Kita terlalu nyaman dengan apa? Terjebak dengan sumbernya, source-nya. Misalnya alis, kita membuat tekuan yang paling atas itu ada 5 titik, diberi saran, titiknya dikurangi jadi 2 atau 3. Misalnya warnanya dari warna oranye ke kuning, diberi saran sama teman-teman harus dirubah lagi, warnanya lebih bertabrakan, jangan sampai warnanya ada gradasi. Ada gradasi. Oke. Sebelum kita ngobrol, kita rehat sejenak. Tentunya hanya di Dari Nol menjadi lebih baik. Saya juga ingatkan untuk Anda semuanya, jangan geser kemana-mana. Dan kalau misalnya Anda ingin dapatkan merchandise seperti yang saya pakai, nanti Mas Nono juga ada spesial. Anda bisa hubungi kami, admin kami, ya, di Dari Nol menjadi lebih baik. Ya, kawan, masih di Dari Nol menjadi lebih baik, dan saya masih barengan Mas Nono, salah satu ilustrator di Bojonegoro yang ternyata saat ini sudah benar-benar fokus ngejalani sebuah, saya sebut seni dan juga pekerjaan. Tapi kalau orang melihat mungkin juga mikir, ini kerjaannya apa, nggak pernah keluar rumah gitu. Nah, ini menarik juga ketika kita ngobrolin tentang WPAP, Wedas Pop Art Portrait ya. Saya udah bener belum nyebutnya? Iya. Oke, WPAP. Mas, kalau boleh tahu nih, proses pembuatan ini seperti apa sih? Dari produksi dulu mungkin. Iya. Harus menggunakan di WPAP ini saya membutuhkan 2 software, Mas. 2 software. Dua software, Adobe Photoshop itu hanya untuk pra aja. Kemudian untuk mengolah 99%-nya saya pakai Adobe Illustrator. Jadi ketika saya dapat source dari klien untuk saya kerjakan, itu saya kondisikan dulu pencahayaannya. Kan kadang ada yang kameranya yang dipakai untuk foto itu kameranya agak kurang bagus gitu ya. Jadi saya perbaiki dulu lewat Photoshop, mulai dari saturasi, brightness, dan pencahayaannya itu saya cerahkan dulu. Nanti kalau hasilnya terlalu hitam juga kita kesulitan untuk mewarnai. Nanti warnanya bagaimana, hitam semuanya. Jadi harus ada keseimbangan antara gelap dan terang. Nanti kalau gelap kita kasih warna mulai dari seperti biru tua, ungu, merah. Nanti kalau di warna yang sedang kita kasih warna misalnya kuning, hijau muda. Sedangkan di warna yang paling terang itu krem, putih. Terus kuning. Biru paling muda, kuning juga. Kuning agak tengah-tengah, Mas. Kremnya yang paling rendah. Jadi agak terang gitu. Jadi 2 software itu ya. 2 software itu. Terus butuh berapa lama sih dalam satu desain seperti ini? Sebenarnya tergantung kesulitan ya, Mas ya. Kan kadang kita nerima gambar dari klien itu ada yang menggunakan aksesoris. Kemudian figur juga mempengaruhi, misalnya rambutnya panjang atau rambutnya pendek, atau bahkan mungkin botak nggak punya rambut, atau yang punya berarti mudah itu. yang punya bewok. Jadi ada tingkatan lama. Yang paling cepat itu misalnya botak, dia nggak bewokan. Itu cepat. Berarti saya nggak masuk ini. Ya, 30 menit selesai, Mas. 30 menit. Jadi kalau masih ada kesulitan ini kalau saya ada jenggotnya. Kalau ada bewok nanti mungkin 45 sampai 1 jam. 1 jam. Ya. Kalau perempuan misalnya pakai rambutnya panjang, apalagi kalau kriwil, orang Afrika itu biasanya rambutnya kriwil, itu bisa sampai 1 jam. Nah, ada lagi, Mas, yang biasanya lama sampai 1,5 jam itu orang India sama orang Afrika. Kadang dia pakai aksesoris, Mas. Aksesoris orang India itu kan terlalu ribet detail. Orang Afrika juga kadang dia pakai kalung manik-manik itu banyak kecil-kecil, Mas. Kadang saya juga sampai 2,5 jam baru selesai. Padahal gajinya sama gitu, Mas ya. Dan ini nggak terpengaruh dengan mood nggak?
Biasanya kalau seni ini kan kalau moodnya dapat ya. Ya kalau itu jelas Mas. Jelas. Saya lebih suka mengerjakan itu di atas jam 7 malam. Jam 7 malam. Iya. Jadi nggak terganggu sama Nggak keluarga. terganggu sama keadaan. Mungkin kondisi gini Mas, kalau siang itu saya cenderung ngantuk karena kalau malam saya fokus lembur malam Mas. Jadi siang saya nggak ada mood. Mending kalau saya daripada saya paksakan, mending saya istirahat. Saya fokus untuk istirahat, nanti malam saya bisa lembur lagi. Iya, jadi paling enak itu jam 7 ke atas. Nggak ada gangguan, nggak ada suara bising dan lain-lain. Iya. Iya. Oke. Ada nggak ciri khusus dari BPAP ini? Apakah harus ada berapa warna target gitu maksimal? Yang jelas BPAP itu dari singkatan paling belakang ada pop artnya itu ya. Pop art itu warnanya ngepop. Warnanya ngepop. Jadi harus berwarna-warni. Harus warna-warni. Warnanya berapa Mas? Warnanya tak terhingga boleh. Kalau warnanya terlalu sedikit, ini contoh ya, contoh saya membuat warna simpel aja cuma 5 warna. Jadi sebenarnya tidak direferensikan, tapi karena ini sebuah pesanan, kemudian saya cetak sebagai contoh di rumah, sebagai pajangan di rumah, ini nggak masalah. Tapi WPAP kaidahnya adalah warna-warni, warnanya banyak. Mas. Ya, dari warna banyak itu kita nggak boleh terjebak dengan tingkat detail. Jadi bidangnya tetap harus sederhana. Jadi WPAP adalah penyederhanaan. Penyederhanaan. Iya. Iya, iya. Ada nggak pertanyaan dari mungkin yang baru kenal WPAP? Ini kenapa wajah kok dibuat seperti ini? Nah, ini cerita yang unik Mas. Ya, boleh. Ketika saya mau melamar calon istri saya, karena hobi saya adalah membuat WPAP, yang kemudian hobi ini menjadi pekerjaan, saya mau menunjukkan ke keluarga calon istri gitu saya ya. Ini karyanya, karya calon menantu. Nah, ternyata setelah waktu saya melamar calon istri dibuka di sana, mereka nggak ada yang terkejut, nggak ada yang heran, bahkan ada yang komentar, wajah kok dionteng-onteng gitu. Wajah kok dionteng-onteng. Iya, jadi ada beberapa. Oh, jadi nggak spesial ya? Jadi nggak spesial. Iya. Dan ini bisa dibilang baru ya Mas ya? Kalau WPAP mungkin belum cukup lama. WPAP sebenarnya sudah lama Mas. Sudah lama? Sejak tahun 90 sudah ada. Hanya waktu itu belum setenar sekarang. Sebelumnya namanya Foto Marak Berkota. Foto Marak Berkota. Nah, karena Pak Weda sering membuat workshop pelatihan di luar negeri, di Prancis atau di negara lain. Kemudian saran dari orang luar negeri, ini harus internasional. Akhirnya namanya diberi nama Wedas Pop Art Portrait. Wedas itu dari nama penciptanya, yaitu beliau Pak Weda Abdul Rashid, lahir di Pekalongan. Jadi ini murni karya anak bangsa Mas, bukan adopsi dari luar negeri. Ya. Kemudian karena ciri khasnya adalah pop art, makanya ditambahi Wedas Pop Art. Nah, terakhir ditambahi potret, WPAP. Yang paling terakhir adalah potret, itu potret ke wajah, figur. Walaupun ini warna-warni, garisnya juga lurus, dia tidak jauh kemiripannya dengan figur yang asli. Contohnya ini gambar musisi Kurt Cobain, ini juga walaupun warna-warni nggak sesuai, kalau kulit manusia kan krem ya Mas ya, krem putih. Ini warna-warni, ada biru, ada kuning, ada merah, ada ungu. Tapi ini masih menunjukkan bahwa ini adalah Kurt Cobain. Nah, ini kalau Anda granger, ini kalau muda saya granger dulu di Surabaya, Malang. Ini nih harus dipunyai ini. Ya, dan nah ini salah satu juga karya Mas ya? Iya. Yang ini waktu boleh diceritain ini? Boleh. Ini karya saya, ada festival payung di Prambanan ya. Jadi nasional waktu itu? Nasional. Tahun berapa Mas? Tahun 2019. Iya, tahun 2019, tepatnya di bulan September Mas. Ya. Jadi teman-teman WPAper khususnya di regional sana, Jogja, Solo, mereka jadi panitia di situ, kemudian merekrut panitia-panitia dari daerah lain. Nah, membuka kayak sayembara gitu Mas ya, kompetisi untuk WPAper se-Indonesia, submit karya, nanti dipilih sama kurator di Jogja, Solo, dan karya yang terpilih maka akan dipajang di festival payung tersebut. Ya. Dan Masnya lolos? Ini alhamdulillah saya juga lolos ini. Saya ngirim 3, yang lolos 1. Memang sengaja yang diloloskan rata-rata juga 1 karena biar bisa mencakup teman-teman WPAper semua. Jadi dibagi rata gitu Mas. Jadi yang lolos ini adalah karya saya, Rama dan Sinta.
Dan kebetulan ini saya nyari di internet, Mas. Kemudian saya upload di story, di komen sama teman saya di Bojonegoro ini. Kebetulan teman saya adalah temennya yang laki-laki ini yang pawangnya orang Prambanan. Saya nggak sengaja waktu itu. Namanya Mas Hajar Wisnu Satoto. Ini pawangnya juga foto. Saya ngambil dari internet. Oh, dari internet. Iya, nggak sengaja saya upload, ada yang komen, ternyata beliau adalah pawangnya Prambanan, namanya Mas Hajar Wisnu Satoto. Oh, akhirnya kenal itu. Iya, akhirnya saya menemui beliau dan saya kasih karya berupa poster. Iya. Ini berarti payung apa ya? Ponto apa? Munto. Ini payung munto ya. Payung tradisional. Jadi berbahan kayu. Ini payung-payung lama banget. Dan dibuat event 1000 payung. 1000 payung. Tapi tidak hanya WPAP aja, Mas. Ada payung rajut, ada payung lukis dari se-Indonesia itu, Mas. Jadi di halamannya Borobudur. Ya, di halaman Borobudur itu. Bojonegoro? Mas ada teman beberapa juga ya? Kebetulan saya aja ini. Oh, saya aja. Luar biasa ini. Oke. Ya, dan kalau kita sudah bicara produksi, bahkan event-event yang diikuti Mas Nono, ini mungkin ada banyak pertanyaan yang ada di rumah, kan mungkin sudah cukup dikenal. Yeah. Sebenarnya yang beli ini siapa sih? Apalagi ini kalau dianggap cukup kecil ya, atau mungkin seni yang penikmatnya sedikit. Tapi kalau bicara internasional ternyata juga lumayan banyak. Nah, mungkin bisa nggak dikisahkan nih, diceritain nih, kira-kira marketnya sebenarnya di mana sih? Oh iya, jadi gini Mas, ketika saya belajar ini awalnya banyak orang yang intinya nggak percaya kalau ini bisa menghasilkan. Tapi saya anggap itu angin lewat aja. Saya tetap konsisten proses produksi, dan alhamdulillah saya dilirik sama beberapa partner dari luar negeri. Jadi saya anggap ini adalah angin segar buat saya untuk masa depan saya, karena saya awalnya benar-benar dari nol, Mas. Mungkin nol saya, nolnya Mas Iwan itu berbeda. Ya, nol saya nol yang paling bawah sekali. Dulu saya tidak punya apa-apa. Bukan minus, bukan nol. Nolnya paling bawah sekali ya. Saya dari tidak punya apa-apa. Satu bulan saya belajar WPAP, saya rajin upload Facebook, Instagram. Saya kasih hashtag orang luar negeri, Mas. Misalnya kayak London, Washington, New York, dan lain-lain. Mungkin banyak orang yang melihat dari situ. Saya diinbox, Mas, sama orang Belanda. Namanya, saya masih ingat karena itu adalah orderan pertama saya. Namanya adalah Anna Belen Guardiola. Dia memberikan satu foto untuk saya kerjakan, dan waktu itu dihargai murah, Mas, 5 euro. 5 euro waktu itu 17.000 1 euronya. 17.000. Saya nggak sengaja, dan kemudian saya balas begini chattingannya, maaf saya nggak bisa open order karena saya masih belajar. Kemudian dia membalas, nggak apa-apa, nggak masalah, karena karya Anda adalah amazing bagi saya. Begitu. Ya udah, kalau memang Anda tertarik, maka saya akan bekerja. Jadi awalnya saya buat dulu, Mas, saya nggak narik bayaran dulu, kan harusnya saya narik uang dulu baru saya ngerjakan. Tapi enggak, karena ini saya anggap belajar lah. Saya buat, tertarik lagi, Mas. Kemudian satu keluarga dibuatkan hingga menjadi partner selama 6 bulan kalau nggak salah, Mas. 6 bulan. Setelah Anna Belen ini nggak pernah kontak ke saya, kemudian saya rajin upload aja. Instagram, Facebook, hingga akhirnya saya direkrut sama Desain Arena Bandung. Oh, di Bandung. Ya, Desain Arena Bandung, saya bekerja selama kurang lebih 2 tahun. Ya, selama 2 tahun ini partner saya juga nggak cuman Desain Arena aja, karena saya rajin upload Facebook, Instagram, DeviantArt. Saya direkrut sama orang Ghana, namanya Solomon. Hingga Solomon ini sudah memberikan saya sekitar 1000 wajah. 1000 wajah? Iya. 1000 wajah dari sana semua? 1000 wajah dari orang Afrika. Orang hitam-hitam semua. Oh, Mas, ya. Luar biasa. Itu di tahun 2018 saya berhenti, Mas. Berhenti. Karena dia sudah mendapatkan partner yang baru, mungkin harganya lebih murah daripada saya. Tapi nggak masalah, saya anggap rezeki itu sudah ada yang ngatur, walaupun klien saya beberapa sudah beralih ke orang lain mencari yang lebih murah. Alhamdulillah saya dapat teman lagi, partner lagi, orang Pekalongan.
saya sebut namanya aja karena beliau jadi inspirasi saya. Namanya Adam Kabibi. Iya, Adam Kabibi ini marketplace-nya di fiverr.com. Jadi Mas Adam ini rajin Mas, rajin marketing, komunikasi dengan bahasa Inggris, kemudian upload di Pinterest, DeviantArt, Dribbble.com dan lain-lain, hingga banyak orang yang pesen di Mas Adam ini. Kemudian Mas Adam kewalahan Mas, karena satu hari bisa 10 sampai 20, bahkan kalau di bulan Desember itu 30 wajah masuk di timnya Mas Adam, hingga akhirnya saya direkrut sama Mas Adam karena Mas Adam sering lihat karya-karya saya. Mungkin dianggap karya saya mumpuni untuk dijual oleh Mas Adam. Saya direkrut mulai tahun 2018 dan masih bertahan sampai sekarang, menjadi pekerjaan utama saya. Ya, selain Mas Adam Kabibi orang Pekalongan ini, saya juga masih punya partner sendiri dari orang luar negeri, yaitu orang Belanda dan orang Amerika. Jadi dua ini masih konsisten pesen di saya. Iya. Ini menarik ketika Mas Nono ini bilang tadi ada orderan dari Belanda. Iya. Apa bisa bahasa Belanda waktu itu? Karena bahasa internasionalnya pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya? Iya, pakai bahasa Inggris. Saya nggak bisa bahasa Inggris, Mas. Iya. Jadi saya translate aja. Saya kalau ditelepon ini bisa jadi inspirasi. Jadi jangan minder kalau nggak bisa bahasa Indonesia. Sekarang sudah ada Google Translate. Iya. Jadi kalau saya ditelepon nggak saya angkat, saya pura-pura sibuk, saya pura-pura tidur dan lain-lain, karena saya nggak bisa live untuk ngomong bahasa Inggris. Jadi saya tunggu untuk chattingan. Kemudian saya balas kalau I'm sorry, I'm busy. Akhirnya please chat. Saya minta untuk chattingan aja. Kemudian kalau dia mengirim kata-kata atau kalimat yang panjang, saya kopas ke Google Translate. Kemudian saya pahami, baru saya balas lagi. Jadi itu ya tipsnya, harus mengunggah ke Facebook. Iya, harus rajin-rajin. Ya. Kalau sehari bisa berapa kali sih mengunggah? Kalau awal-awal dulu mungkin sekarang lebih. Saya sudah nggak pernah mengunggah Mas, karena capek mungkin banyak. Iya, sibuk orderan banyak. Dulu awal-awalnya saya satu hari itu nyepam 5 sampai 10 gambar di Instagram, di DeviantArt, sama di Facebook. Ya, hingga menarik banyak konsumen yang sampai sekarang masih bertahan ini. Ya, kita rehat sejenak, dan perlu Anda ketahui juga, Mas Nono mendapatkan banyak penghargaan. Ya, nanti kita akan ngobrol juga. Jadi hanya di Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Ya, kawan, masih di Dari Nol Menjadi Lebih Baik, dan masih barengan Mas Nono, seorang ilustrator dari WPAP, yang kita berkesempatan hari ini ngobrol lebih banyak. Dan tadi juga saya sampaikan bahwasanya Mas Nono ini ternyata juga sosok yang luar biasa, karena beberapa kali mendapatkan penghargaan. Iya nggak? Iya, ada 3 kali Mas. 3 kali. Itu lebih banyak gitu daripada saya gitu. Apa aja Mas kalau disampaikan? Sebelum saya berkecimpung di dunia WPAP, saya adalah seorang blogger Mas. Tapi blogger ecek-ecek. Menurut saya sendiri blogger ecek-ecek. Jadi waktu Bojonegoro punya gawe di hari jadi Bojonegoro, di situ ada festival Bengawan Solo, dan Disbudpar mengadakan lomba blog yang bekerjasama dengan siapa ya dulu, relawan TIK atau blogger gitu ya. Kemudian saya iseng untuk membuat blog itu tentang jalannya festival Bengawan. Saya masih ingat judul blog yang saya buat adalah Buaya Putih di Atas Bengawan Solo. Sebenarnya bukan buaya putih asli, tapi buaya putih berupa perahu bias ya. Nah, dari judul saya itu mungkin banyak menarik pembaca Mas, sehingga setelah dinilai saya dinobatkan jadi juara 1 di tahun 2014 lomba blog se-Bojonegoro. Ya. Terus ada lagi katanya logo? Oh iya. Kemudian di tahun 2015 saya di WPAP, 1 tahun setelah saya belajar, ada festival ilmiah di Polines, lomba WPAP online. Polines Semarang ya. Ini pesertanya se-Indonesia Mas, se-Indonesia dari Aceh sampai Papua. Kalau nggak salah waktu itu pesertanya sekitar 150 atau 200 itu Mas. Alhamdulillah saya juara 3. Yang juara 1 orang Jogja, yang juara 1 orang Sumatera, yang juara 2 orang Jogja, dan yang juara 3 tentunya orang Bojonegoro. Ya. Kemudian yang terakhir di tahun 2018
ada lomba logo Hari Jadi Bojonegoro. Saya yang nggak pernah ikut lomba logo, Mas. Saya memberanikan diri karena saya punya konsep kayangan api yang saya bentuk menjadi 431 karena waktu itu ulang tahun Bojonegoro masuk ke tahun 431 atau usianya 431. Jadi dari api saya bentuk menjadi angka tersebut. Filosofinya adalah produktif. Api itu kan semangatnya membara, Mas, menjadi semangat pemuda Bojonegoro agar terus berproduktif. Dan alhamdulillah 160 peserta saya dinobatkan sebagai pemenang tunggal oleh Disbudpar. Ya. Untung saya nggak ikut itu. Kalau pasti saya kalah. Oke, Mas. Itu prestasi. Ya, artinya ketika kita punya produk dan punya keterampilan, ada yang menghargai, termasuk di lingkup Bojonegoro saja itu udah luar biasa. Dan apalagi kalau sampai internasional. Produk-produk yang dihasilkan dari Mas Noel ini sudah diterima banyak orang. Bahkan tadi bilang ada 1000 wajah lebih ya. 1000 produk. Sampai sekarang sudah 5.000, Mas. Sekarang udah 5.000? Udah 5.000. Saya nggak bisa ngebayangin kalau 5.000 itu dibuat wallpaper gitu mungkin. Kalau mungkin dibuat apa Mas namanya pameran seni rupa WPAP itu alun-alun penuh, Mas. Dan 5.000 itu masih terjaga ya, soft. Tahun 2015 sampai 2017 hilang, Mas. Karena waktu itu saya punya laptop, badannya rusak dan belum saya backup. Tapi tahun 2018 sampai tahun sekarang aman. Dan kalau ada figur orang terkenal langsung saya unggah ke Google Drive biar nggak hilang. Iya. Nah, ini sebagai langkah dari nol ini kan selalu menginspirasi untuk yang baru, apalagi yang lulus sekolah, di mana mereka ini kadang bingung ini mau kerja apa. Apalagi pengalaman juga belum ada, ataukah mungkin karena keterbatasan kemampuan juga. Mas, mungkin boleh nih dimotivasi bagi adik-adik kita, anak-anak kita yang pengen belajar mulai dari nol untuk membuat sebuah WPAP ini. Ini untuk teman-teman pelajar, teman-teman umum, mahasiswa atau siapa saja yang mendengarkan channel dari nol ini ya. Jadi begini, ketika ada anak lulus dari SMA ataupun S1 dan lebih tinggi lagi mungkin ya, banyak orang yang mengeluh, saya punya ijazah ini tapi saya sulit untuk masuk ke perusahaan di kantor swasta atau kantor negeri. Nah, bagi saya, Mas, kita rubah mindset kita. Jangan sibuk mencari pekerjaan, tapi biar pekerjaan yang sibuk mencari kita. Jadi jangan bingung mencari uang, biar uang yang datang mencari kita. Tetapi awalnya kita harus berproses dulu, Mas, berproses. Nah, seperti saya yang berkecimpung di dunia WPAP ini, saya menerima maksudnya membuka profil saya mulai dari WhatsApp, Facebook dan WA. Maaf tadi apa, Mas? Instagram, Facebook dan WA untuk bagi teman-teman yang mau belajar itu boleh langsung tanya ke saya. Boleh ya? Iya, boleh. Ya. Dan selalu terbuka. Saya selalu terbuka. Nah, di sini ada profil Instagramnya WPAP Style, mungkin bisa di DM nanti ya, atau di Facebooknya WPAP Style. Dan ada nomor handphonenya juga, WA 0856 321 302. Terus websitenya www.wpapstyle.com. Bisa dikunjungi di sana ya. Jadi Mas, buat teman-teman yang saya pengen belajar WPAP atau mungkin seni digital lainnya, ada vektor, masih banyak, Mas. Ada WPAP, ada vektor, mungkin yang kelasnya lebih tinggi lagi, misalnya desain font dan lain-lain. Teman-teman nggak usah mempedulikan saya nggak bisa melukis, saya nggak bisa menggambar. Satu syaratnya, Mas, kalau mau belajar WPAP itu, Mas, yang penting ada kemauan. Nah, selama ada kemauan pasti ada jalan. Karena saya yakin pemuda sekarang semuanya punya gadget, Mas. Mas, saya nggak punya laptop, nggak punya komputer. Bagaimana saya bisa buat WPAP karena ini seni digital? Kan teman-teman pemuda punya handphone, Mas. Nah, di handphone itu ada aplikasi yang mudah untuk dibuat pembelajaran WPAP, namanya Infinite Design. Infinite Design. Itu juga banyak teman-teman WPAper di Indonesia, mereka membuka open order tapi belum punya PC, belum punya laptop. Dia menggunakan Infinite Design tadi. Nah, ini ya,
kawan yang ada di rumah. Jadi jangan melulu mikir tentang apa itu teknologinya yang apa laptop atau PC, tapi ternyata dengan gadget aja ini udah bisa dan menghasilkan. Ada nggak teman-teman yang ada di? Ada Mas, kebetulan saya punya temen, dia masih SMP. Kelas 3 Mas. Penghasilannya satu hari bisa mencapai 300 sampai 700 ribu. Itu masih SMP. Apalagi di pandemi ini, dia memfokuskan diri hanya belajar di rumah dan membuka open order. Dia sama seperti saya dulu Mas. Dia rajin upload di Instagram, Dribble, DeviantArt, Pinterest dan lain-lain, hingga banyak orang luar negeri yang memesan WPAP di teman saya, namanya Nabil, anak Jawa Barat. Masih kelas 3 SMP, tapi satu bulan sudah jutaan penghasilan. Luar biasa. Ini menarik. Jadi yang di rumah jangan pernah putus asa, apalagi mikir nggak punya apa-apa. Yang penting ada kemauan tadi. Ada kemauan untuk belajar dan sering di-share sih, Kalau ada masukan diterima. Harus diterima. Ya. Dan ini kan banyak di antara kita kadang harus berhenti ketika terbentur ekonomi dan sebagainya. Padahal tadi disampaikan sama Mas Nono, bagaimana keuangan, ekonomi semuanya lari ke kita, ngejar kita. Ya bukan kita yang sibuk mencari, biar uang yang mencari kita. Ini menarik. Dan Mas, ini kan sudah banyak sekali, bahkan tadi menyampaikan ada sekitar 5.000 karya. 5.000 karya lebih. Ada nggak sebuah impian besar, Mas Nono, untuk ke depan? Ini karena di dunia WPAP ini kan katanya juga ada senior-senior yang hebat. Mungkin nggak kolaborasi antar mereka? Saya sudah sejak dulu nge-DM teman saya yang sudah saya anggap itu sahabat saya, senior saya, guru saya, namanya Mas Erik, orang Bekasi. Mas Erik ya. Dari dulu saya ajak, Mas ayo kolaborasi, tapi Mas Eriknya, bentar ya Mas Nono, saya masih sibuk. Sampai sekarang saya sudah 6 tahun di WPAP, walaupun setiap hari, bahkan saya sering komunikasi lewat WA Mas, kebetulan kan juga partner ya, saling membantu, kadang Mas Erik kesusahan di ini, saya membantu. Dulu yang saya nggak bisa WPAP, saya dibantu Mas Erik, saya nggak mungkin melupakan jasa saya beliau. Dan cita-cita saya adalah mengajak kolaborasi ke beliau, tapi sampai sekarang beliau belum ACC ya. Moga-moga dalam waktu dekat saya bisa berkolaborasi dengan senior saya ya. Beliau adalah inspirasi saya, idola saya. Jadi selain Pak Weda ini Mas, kalau Pak Weda sudah harus mutlak saya mengidolakan beliau karena yang menciptakan WPAP sekaligus menciptakan lapangan kerja untuk saya dan untuk teman-teman WPAP Indonesia. Selain Pak Weda, saya mengidolakan Mas Erik. Jadi Mas Erik, saya harap halo Mas Erik, saya berharap Mas Erik mau berkolaborasi dengan saya seperti janji Mas Erik beberapa tahun yang lalu, katanya mungkin bulan depan atau tahun depan. Nah sampai sekarang kita belum sempat berkolaborasi ya. Salam sehat untuk Mas Erik, semoga kita bisa berkolaborasi dengan bangga, dengan sehat dalam waktu yang dekat. Amin. Luar biasa. Ya Mas Erik, mungkin ada teman-teman yang kenal sama Mas Erik yang deket sampai ini Mas Nono ngefans banget dan beliau terinspirasi sama jenengan. Semoga bisa kolaborasi, dan kami dari nol juga akan turut bangga ketika orang Bojonegoro juga bisa kolaborasi dengan teman-teman yang ada di lain tempat. Oke, kita sudah di penghujung Mas. Ini karyanya luar biasa. Ini ada Kurt Cobain, terus ada Michael Jackson, terus ada Bob Marley. Kami ada sebuah apa ya? Sebuah kaos yang memang kami dedikasikan untuk orang-orang yang mempunyai nilai baik sih, nilai baik, hingga ini kami menyebutnya merchandise kaos bagi pejuang dari nol yang mereka menjadi lebih baik. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini Mas, bahagia itu sederhana, nggak harus kencan sama pacarnya, tapi dapat gratisan kaos itu saya bahagia sekali Mas. Iya. Bisa dibuka ya? Iya. Ini boleh langsung dipakai Mas? Boleh ya. Yang ada di rumah mungkin pengen lihat kaosnya seperti apa. Ini banyak Cotton Combat 30S, cukup lembut, adem, dan ini pakai polyflex. Alhamdulillah. Langsung saya pakai ya Mas ya? Boleh. Ini kaosnya para pejuang. Jadi kalau di antara Anda yang ada di rumah pengen dapat kaos ini, boleh ya. Kunjungi di websitenya dari nol. Dan ini kaosnya. Alhamdulillah. Ukuran XL, ini Mas, agak besar.
nggak apa-apa, biar saya tambah gemuk nanti, Mas. Amin. Oke. Ya, ini ada stiker, mungkin Oh sudah iya, ditempel-tempel. ya, Mas. nanti saya tempel di komputer saya biar Ya. saya semangat. Saya pernah mengawali dari nol. Iya. Dari nol menjadi lebih baik. Iya. Ya. Itu kawan yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada. Terima kasih Mas Nono sudah Terima memberikan kasih, Mas Iman. banyak Sama-sama. hal kepada kami, kepada kawan-kawan yang ada di rumah, bagaimana berjuang. Karena saat ini sudah kita di tahapan yang orang tidak tahu kondisi saat ini dengan pandemi, tapi tetap harus produktif Harus produktif. dan memanfaatkan informasi teknologi sebenarnya Iya. seperti itu. Betul. Oke. Dan sering share, tentunya share yang baik. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Insya Allah kami akan hadirkan lagi sosok-sosok inspiratif, pejuang-pejuang dari nol menjadi lebih baik. Ya, tentunya hanya di dari nol menjadi lebih baik untuk kehidupan kita yang tentunya ya lebih baik lagi. Ya, dari nol menjadi lebih baik.